Audio Jungle. Apa kira-kira yang Anda pikirkan seandainya Presiden Jokowi, atau bukan seandainya, pada akhirnya Presiden Jokowi akan berhenti di 2024. Dan kita tahu ada banyak kontroversi dalam ekonomi, politik, kebijakan. Dan itu membuat kita berpikir bahwa seorang pemimpin Indonesia memang harus dibekali dengan perlengkapan pengetahuan, batin, psikologi. Itu berbeda dengan negara-negara lain yang rada homogen. Di kita betul-betul keadaan ini membebani kita sehingga kita berpikir mungkin nggak Indonesia itu masuk dalam stabilitas, huru-hara ideologi berhenti, terus sinisme antara kalangan yang berbeda itu juga dikendalikan supaya kita bisa pastikan bahwa 2045 yang kita bayangkan sebagai tahun emas negeri ini kita betul-betul ada dalam peradaban kemakmuran dan keadilan tuh. Nah, saya ingin dapat semacam insight. Proyeksi Pak Luhut kalau Pak Jokowi sudah meninggalkan gelanggang politik dan orang menduga bahwa pasti ada ketegangan karena peristiwa sebelumnya nggak bisa diselesaikan, ketegangan rasial, sara segala macam. Tapi Pak Luhut sebagai orang yang sangat dekat dengan istana tentu punya keyakinan bahwa ini Indonesia itu pasti bisa bertumbuh. Ya, terima kasih tadi ya. Rocky tanya saya mengenai itu, memang saya terus terang dengan background saya yang berbagai macam itu memang memperkaya pikiran-pikiran saya sih. Saya melihat memang Indonesia ini negara yang unik gitu, mungkin terlalu besar juga untuk di govern oleh dari satu daerah seperti ini dengan keanekaragamannya gitu. Tapi kalau kita balik kepada the founding father kita, mereka itu betul-betul menurut saya super arif. Jadi bagaimana mereka membuat konstitusi kita atau melahirkan Pancasila, menyusun Undang-Undang 45, yang menurut saya kalau kita simak baik-baik itu sangat masih relevan kemarin. Jangan salah ya, nanti jadi bilang di luar, oh Pak Luhut tuh ada pengennya, Luhut tuh pengen ada yang begini. Enggak. Saya selesai dengan diri saya hanya ingin melihat negeri ini lebih bagus lagi ke depan, anak cucu saya, anak cucu kita semua, itu juga bisa menikmati satu suasana yang lebih bagus ke depan. Tidak perlu mesti gontok-gontokan, ya kita beda pendapat kan tidak ada masalah, itu biasa saja. Itu saya kira tidak perlu dibesar-besarkan, tidak mesti Anda sama saya sama, saya adik saya juga bisa beda kan. Tapi kita marilah hidup dalam berbeda. Nah kembali tadi the founding father kita itu, memang kalau kita jujur dalam proses demokrasi kita ini, saya terang jujur melihat memang apa yang digariskan atau ditinggalkan oleh the founding father kita sudah hebat. Hanya kita merawatnya itu mungkin tiba-tiba pada tahun 98 karena kejenuhan terjadi ada chaos di sana kalau sampai kan terus kita melakukan perubahan yang pendulumnya itu tiba-tiba langsung swing kepada bertolak belakang. Ya, menurut saya di situ salah satu mungkin kekurangan kita. Tidak saya mau menyalahkan yang lalu, tapi mungkin karena waktu itu begitu tegang sehingga kita melakukan perubahan-perubahan yang menurut saya sekarang kita lihat itu mungkin perubahan tidak perlu, tapi sudah terjadi. Jadi kalau tadi Rocky sebagai seorang yang terus terang saya melihat Anda itu hebat. Jadi kita bertemu baru 2 kali. Anda kritik saya banyak, Anda kritik pemerintah juga banyak, kritik presiden juga banyak. It's okay, this is demokrasi. Jadi kalau orang bilang kebebasan di kita itu tidak ada, tidak betul. Kebebasan yang kita mau harus kebebasan yang bertanggung jawab. Jangan kebebasan yang tanpa tanggung jawab, itu bisa jadi anarki. Jadi saya percaya bahwa Indonesia itu akan bisa menyelesaikan masalahnya. Kita jangan bertumpu bahwa kalau satu orang tidak ada, lantas semua tidak ada. Bahwa mungkin terjadi waktu perlambatan di sana sih untuk menyesuaikan di sana sini, saya kira ya bisa terjadi. Tapi kalau Anda tanya saya lagi,
ya selama hampir 8 tahun sekarang bersama Presiden Jokowi dalam pemerintahan ini, saya kira kita telah membuat perubahan-perubahan yang besar untuk negeri ini. Dan itu saya pikir pencapaian kita 2030 dan 2045, itu saya pikir kalau kita semua sepakat dan semua kita kompak, itu akan kita bisa capai. Tidak ada yang tidak bisa kita capai. Anda sebagai teman ya, Rocky, Anda lihat sekarang misalnya, walaupun Anda pengkritik kami juga, tidak ada masalah sih. Anda misalnya lihat sebenarnya misalnya bagaimana dalam kita menangani COVID-19. Yang semua orang ngakui betapa katanya hebat sekali. Kemarin misalnya ada pengusaha-pengusaha Australia yang datang. Mereka sangat appreciate sekali bahwa Indonesia bisa mengendalikan itu dengan baik. Banyak negara tetangga kita juga yang melihat kita sebelah mata. Bahwa Indonesia akan susah, tapi kita mampu mengatasi. Bukan hanya itu aja, ekonomi kita termasuk bagus. Ada pengkritik-pengkritik ekonomi yang kadang-kadang menurut saya agak berlebihan karena tidak melihat data itu dengan jelas. Jadi tidak berbasis data melakukan kritikan, tapi berbasis kecemburuan mungkin, maaf sekali lagi, atau mungkin kebencian yang menurut saya nggak perlu. Karena setiap orang itu punya era masing-masing. Dan kalau itu berbeda pendapat, jangan ditularkan menjadi kebencian. Berbeda pendapat itu adalah kedewasaan dan satu bagian daripada demokrasi. Jadi